Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya ai mami dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik ai yang ada di kubu halu, kubu kepo, ataupun kubu kajul. Malam ini kita reading lagi. Tapi malam ini kita untuk readingan pertama kita nggak ngobrolin tentang dia dulu ya. Kita fokus pada ai semua, yaitu temanya adalah perubahan besar yang akan terjadi buat kalian semua dalam waktu dekat. Silakan kalian tarik afirmasi-afirmasi positifnya ya. Kalau banyak kartu-kartu yang positif, tarik energinya ya. Sekalian aku ngajarin cara kalian memanifestasi melalui tarot. Jadi kalau ada kartu yang bagus, yang positif, ditarik supaya afirmasi kalian cepat datangnya. Setelah itu lepasin, jangan diharap ya. Malam ini kita akan pakar lilinnya frangipani. Bahasa Indonesianya apa? Kamboja ya? Lupa. Oke. Seperti biasa ya, kita kirim energi dari lilin jarak jauh. Semoga kalian bisa menarik aromanya sama energi positifnya. Kali ini aku pakai batu moonstone ya. Sengaja gede biar kalian semua bisa kerasa energinya. Tarik nafas 3 kali, ai. Oke. Aku ngirim aromanya ke kalian. Yang sinyalnya kuat biasanya akan menerima aroma dari yang aku kirim. Tapi banyak yang sudah mulai bisa mencium ya sepertinya. Soalnya pada suka cerita. Oke, ya kita lihat nih ada apa perubahan besar yang terjadi dalam diri kalian, terutama perubahan positif ya. Aku nggak narik perubahan negatif. Seperti biasa, aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tadi orang yang difokuskan kalau memang ada kaitannya dengan orang-orang yang kalian pikirin ya. Jadi kadang-kadang disclaimer aku kebablasan karena tiap hari seperti itu ya. Jadi bisa jadi 100% resonate atau sepenggal-sepenggal. Kudu bijak ya. Terus aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaat-manfaatnya. Yang nggak positif jangan diambil ya. Terus yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Private readingnya berbayar ya, ay. Energi kalian, kalau aku lihat saat ini ada flow. Mengalir, melepaskan, memasrahkan. Ya, banyak yang sudah di titik ini kalau aku lihat, tapi jika belum, maka siapkan diri kalian karena ini sudah on progress, alias on the way menuju kepada kalian di mana ada satu titik ya. Kalian mau tidak mau dipaksa oleh satu keadaan sehingga kalian merelakan diri kalian untuk mengikuti takdir Tuhan, takdir semesta, mengalir aja. Seperti itu. Ya, sekuat apapun kalian memaksa untuk melekat, pada akhirnya kalian akan melepaskan sesuatu yang ada di dalam diri kalian yang menurut semesta atau bahkan menurut kalian itu perlu kalian lepaskan. Oke, kemudian di sini ada magic. Nih energinya lagi banyak yang mengafirmasikan hal-hal baik kalau aku lihat, apapun versinya kalian. Ya, kalian sudah mulai mau memulai satu babak baru dalam kehidupan kalian, mulai ingin berkreasi, menciptakan ini, menciptakan itu, punya ide ini, punya ide itu, ya. Belajar mulai menstabilkan diri kalian. Walaupun ada sisi negatif sedikit, aku lihat mungkin masih ada beberapa di antara kalian yang masih suka stalking. Ya nggak apa-apa lah Mi, kan masih penasaran, nggak bisa juga langsung suka sepenuhnya. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting bisa menstabilkan aja.
Ya, aku lihat di sini kayak udah mulai mendekati satu sisi di mana mungkin banyak yang awakening, banyak yang sudah mencari pembenaran dari satu pembenaran ke satu pembenaran lain. Akhirnya kalian bisa mengcompare satu per satu. Oke, berarti ini yang passionnya aku seperti ini. Oke, ini ternyata yang aku harus seperti ini. Kreativitas dalam diri kalian lagi meningkat. Kemudian di sini ada fear, beberapa masih berusaha melawan ketakutan. Ya, mungkin ada situasi kalian masih ada yang trauma dengan situasi masa lalu, ya, ada fobia, ada ketakutan, ada yang takut gelap mungkin, ada yang takut kedalaman. Di sini aku lihat beberapa di antara kalian masih mencoba untuk melawan ketakutan-ketakutan tersebut, terutama lebih kepada melawan ketakutan trauma masa lalu. Sehingga kadang-kadang ini yang agak sedikit menghambat jalan kalian untuk maju. Kenapa? Aduh nanti aku gagal lagi kayak kemarin. Mau ini, aduh nanti kemarin gini lagi, gitu lagi. Nah, ini di sini aku lihat sebenarnya ada pintu yang sudah terbuka. Cuman kalian butuh keberanian ada aja untuk masuk ke dalam situasi yang gelap tadi. Ya, untuk bisa kalian menyalakan lilin kalian, lentera kalian supaya ketakutan kalian menjadi terang dan itu menjadi sebuah motivasi dan dorongan. Kemudian ada abundance ya, ada keberlimpahan, ada rezeki yang akan datang, standby kantong, dompet, nomor rekening. Di sini aku lihat banyak pencapaian yang akan tercapai. Ya, ada keberlimpahan yang akan datang kepada kalian dan di sini yang aku lihat juga kalian lagi pada banyak yang fokus dengan pencapaian, kesuksesan, kemakmuran, ya. Lagi sibuk-sibuknya kerja nih, ada target, ada value apa yang lagi kalian pingin. Mungkin ada yang lagi pingin beli rumah, pingin beli mobil, motor, sesuai skala tingkatan kalian masing-masing. Atau bahkan ada yang kepingin sesimpel-simpelnya, mungkin ada yang pengen beli seblak, pengen beli cimol gitu, cireng, ya kan? Semua ada value-nya masing-masing, kesenangannya masing-masing. Karena value target seseorang itu beda-beda. Mungkin ada yang di kapasitas ini itu menjadi kebahagiaan dia, ada yang di tempat yang lain itu menjadi kebahagiaan dia, ya. Jadi standarnya jangan disamakan. Kemudian ada illumination. Oke, di sini ada kebangkitan. Ada situasi kayak kalian benar-benar mulai pada awakening. Ada yang awakening secara alami diberikan oleh semesta, tapi ada juga yang awakeningnya memang mencari sendiri ya karena memang benar-benar ingin melakukan suatu perubahan dalam diri kalian. Jadi sehingga kadang-kadang yang awakening datangnya sendiri dari semesta itu mengalir saja agak lama justru sebenarnya prosesnya. Tapi kalau yang awakeningnya dicari ya itu yang biasanya prosesnya cepat. Kenapa? Ada keinginan, ada intention dari dalam diri kalian untuk melakukan suatu perubahan tadi. Untuk bangkit dari kubur, bangkit dari keterpurukan, gitu ya. Tapi kalau yang udah sebenarnya udah ditabok nih sama semesta, udah dikasih awakening, ada yang belum sadar, ada beberapa ya. Tapi yang aku lihat di sini banyak yang sudah mulai mencari dengan sendirinya, yaitu tadi dari satu pembenaran ke pembenaran lain, akhirnya kalian mengcompare, tercetuslah kreativitas kalian. Oke, aku awakening dengan cara seperti ini, gitu. Ada misteri ya, kalian sudah nggak kayak kalian tuh kemarin ya mungkin pada sibuk memecahkan satu misteri. Ada satu misteri alam semesta yang kadang-kadang kalian pelajari polanya. Kenapa day by day dari kemarin, dari satu kisah ke satu kisah berikutnya, dari satu masalah ke masalah berikutnya. Kok kayaknya aku nggak pernah memahami kenapa ini selalu datang menghampiriku. Ya, kadang-kadang kalian melupakan satu hal yang ada di dunia ini. Ada batasan-batasan antara manusia, ada batasan-batasan sama dimensi-dimensi lainnya. Kadang-kadang tugas kita adalah, oke, kita sudah tahu, ya. Tugas kita bukan untuk mencari polanya, tapi tugas kita adalah untuk menjalani dari pembelajaran pola demi pola tadi. Akhirnya harus mengalir seperti ini tadi, ya. Jadi jangan dicari tahu terus polanya kenapa begini, kenapa begitu, why, demi why. Akhirnya kalian nggak fokus dengan awakeningnya kalian. Ya, karena di sini ada blok, ada pembatas antara dua dunia. Ini yang di tengah-tengah ini bisa disebut dengan saujana. Saujana itu perbatasan dua dunia. Kayak nama anak aku, Mahardika Riza Saujana Diva. Karena aku terinspirasi dari sesuatu waktu itu ya. Oke, skip.
Jadi di sini aku lihat banyak di antara kalian mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sih aku sampai hari ini begini begitu? Ini tentang keluh kesah yang menjadi misteri di dalam diri kalian yang sampai hari ini mungkin belum terpecahkan. Gak apa-apa, jangan memaksakan sesuatu yang kadang-kadang bukan ada di nalar kita. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang kadang-kadang belum kita ketahui. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk melakukan perubahan dengan apa yang sudah terjadi kemarin sehingga ke depannya. Oke, kemarin sudah kesandung batu. Kali ini jangan kesandung batu lagi, kesandung duit gitu. Ya, kita lihat ya. Perubahan besar apa yang akan hadir dalam diri kalian dalam waktu dekat. Perubahan besar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi aku di sini nggak akan ngecek sign zodiak ya, karena ini buat siapapun yang terkoneksi dengan readingan ini berarti dia lagi membutuhkan. Siapa tahu ada hal-hal baik yang bisa kalian petik dalam readingan ini. Untuk semua zodiak ya. Oke, di sini ada Four of Cup. Di sini ada Seven of Cup. Sebenarnya apa sih yang menjadi sumber permasalahan kalian? Apa yang menjadi poin dari keinginan kalian saat ini? Unfinished Symphony ya, yang masih mandek di dalam diri kalian adalah sesuatu yang menurut kalian masih belum tuntas. Ya, problem kalian ada di situasi ini. Kalian merasa bahwa ada sesuatu yang masih menggantung, ada sesuatu yang masih belum tuntas dalam diri kalian. Entah ini luka batin, entah ini trauma masa lalu tadi, ya, atau tentang seseorang yang belum menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Seseorang yang belum menuntaskan apa yang sudah dijanjikan dia. Ini yang membuat kalian akhirnya mandek. Ini yang akhirnya membuat kalian stuck untuk sulit maju. Akhirnya ngambang. Mundur nggak bisa, maju kemana nih? Akhirnya stuck di tengah-tengah. Karena apa? Masih ada unfinished symphony. Masih banyak not-not lagu, masih banyak bait-bait syair-syair lagu kalian yang harus kalian tuntaskan. Yaitu nggak akan tuntas sampai kita mati. Ai. Ya, tapi kita harus tahu, oke, not kita, syair kita sampai di sini, apa sih yang harus kita tuntasin di lagu ini? Oke, lagunya selesai, berarti kita bikin lagu baru, gitu. Oke, di sini yang aku lihat ada The Sun, ya, ada new beginning, ada kehangatan yang akan kalian dapatkan. Ada sesuatu yang tanpa kalian duga ini akan datang ke dalam diri kalian, berkah yang luar biasa dalam artian bisa jadi dalam bentuk rezeki. Bisa jadi dalam bentuk anak mungkin yang sekarang sedang berpasangan, sedang menunggu kehamilan, ya. Bisa juga tentang pekerjaan baru, bonus atau apapun, atau kehangatan dari keluarga. Ada new beginning dalam diri kalian. Simbolnya the sun. The sun itu seperti kita kalau bangun tidur, matahari terbit itu adalah new beginning dalam kehidupan kita. Setelah tadi malam kita tidur, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selama kita tidur. Kita benar-benar menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, Allah, semesta, ya. Maka ketika kita bangun itu adalah kehidupan baru buat kita. Apa planning kamu di hari baru ini? Harusnya seperti itu kan? Nah, ini simbolnya seperti itu. Ada sesuatu hal baru yang akan datang dalam kehidupan kalian, cepat atau lambat. Tapi aku di sini nariknya cepat ya. Kadang-kadang lidah aku aja suka ngomong cepat atau lambat. Ya, dalam waktu dekat ada sesuatu yang datang, sesuatu yang tidak terduga, ya, kabar berita apapun itu. Ya, siapa tahu yang lagi nunggu mantan, tiba-tiba mantannya nongol lagi. Kemudian ada strength ya, ada power yang meningkat dalam diri kalian, ada kekuatan yang tidak biasa. Ya, kekuatan ini entah kalian sadar atau tidak, ini ada simbol infinity. Ini akan diberikan secara permanen kepada kalian. Tapi kembali kepada kalian. Bisa nggak kalian memanfaatkan itu untuk bisa terusan menjadi infinity? Ini tentang perubahan pola dalam diri kalian.
Banyak di sini kalau yang aku lihat kalian-kalian adalah makhluk-makhluk yang harusnya sudah jadi artis semua. Kok gitu, Mi? Kok bisa gitu, Mi? Jadi artis semua, penuh TV-nya, Mi. Iya. Kenapa? Kalian semua orang-orang yang pintar sekali bersandiwara. Semua yang nonton di sini drama queen. Tapi dalam artian kalian mampu, kalian itu bisa bersandiwara menutupi luka kalian. Kalian itu sanggup menutupi kepedihan hati kalian. Kalian itu bisa bersandiwara menutupi apapun kerapuhan di dalam jiwa kalian dengan sebuah senyuman. Tapi sayangnya senyuman itu tidak tulus dan tidak full. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kalian benar-benar masih tersiksa. Ada luka batin yang belum tuntas. Kalian bisa cengengesan di depan orang banyak. Kalian bisa ketawa di depan orang banyak, keluarga kalian, lingkungan sosial, tempat kerja. Tapi apa yang terjadi ketika kalian sendirian? Ya kan? Nah, di sini yang harus kalian gali. Ya, hal besarnya sebenarnya ada power, ada kekuatan dalam diri kalian. Kalian seperti lagi diberi PR oleh semesta tentang bagaimana mempelajari, mendalami lagi, bahkan diri kalian sendiri. Even kalian terlalu sibuk mengenal orang lain, terlalu sibuk cari tahu tentang dunia luar, tapi kalian lupa mengenali diri kalian sendiri. Kalian lupa mencari tahu tujuan hidup kalian. Kadang-kadang hidup berjalan begitu aja. Kadang-kadang ya sudah, bangun pagi, pergi kerja, mandi, gosok gigi, pergi kerja lagi, pulang kerja lagi, mampir dulu beli gorengan, pulang lagi tidur, nangis di pojokan, nungguin readingan mami, terus tidur lagi. Sampai lupa kalian itu sebenarnya maunya apa, listnya apa gitu. Ya, jadi manfaatin ini, ada strength, ada power yang lagi kuat di dalam diri kalian. Kalian lagi di posisi higher power, ya. Terus gimana cara menggalinya? Itu PR buat kalian. Cara menggalinya adalah belajar, let it flow, belajar mengalir, jalanin semuanya. Pelan-pelan nanti kalian akan menemukan puzzle-puzzle kalian yang berantakan tadi. Satu persatu harus kalian susun lagi untuk menyusun lagu baru dalam kehidupan kalian. Oke, kemudian ada page of one, ya. Ada sesuatu yang baru yang akan kalian kerjakan, akan kalian jalani, atau akan kalian lakukan. Tapi di sini ada pesan ya, harus lebih lebih meneropong ya, lebih mensurvei, lebih mengobservasi, teropong lebih jauh lagi. Apapun yang sedang ingin kalian kerjakan, jangan gerasa kerusuk, ya. Cari tahu dulu sumbernya, benar nggak ini akan begini. Cari tahu referensinya, reviewnya ini itu. Even kalaupun cuma mau beli seblak, kalian tanya dulu sama orang. Seblak di warung A itu lebih enak apa enggak gitu. Ini Mami dari tadi kok ngomongnya seblak-seblak terus ya. Gara-gara ngeliat tadi ada anak-anak makan seblak kok kayaknya enak banget. Ya. Terus di sini ya. Perubahan besar yang akan terjadi, akan ada perubahan emosional dalam diri kalian dalam waktu dekat, yaitu tentang kebahagiaan. Mungkin akan ada selebrasi, mungkin akan ada pertemuan, reunian, kondangan mungkin, arisan mungkin. Ya, di sini ada kumpul-kumpul, ada pertemuan di mana sebenarnya hati kalian berbahagia. Cuman kadang-kadang kalian mengucilkan diri kalian sendiri. Makanya tadi aku bilang drama queen-nya ada. Ya, dua orang lagi kakak kiki, kamu ikut. Tapi sebenarnya hati kamu lagi terbalik dari suasana itu. Nah, di sini manfaatkan peluang ketika kamu sedang bertemu dengan kerabat, keluarga, apapun itu yang kalian sebut ya, saat lagi rame-rame. Manfaatkan momen itu untuk seperti kalian sedang healing. Ya, ketika kalian ketawa, ketika kalian tersenyum, itu sebenarnya banyak sekali urat-urat di dalam saraf kita ikut bergerak. Jadinya itu membuat kalian akhirnya lupa kalau kalian sedang dalam situasi dilema ataupun ada konflik batin di dalam diri kalian. Ya, jadi benar-benar harus bisa memanfaatkan. Karena healing itu tidak melulu harus kemana-mana. Healing itu bisa datang dari hati kalian, dari lingkungan. Ya. Di sini akan ada pertemuan dalam waktu dekat dengan seseorang bisa, dengan golongan bisa, sosial community bisa, ya. Dan di sini ada sukacita yang akan kalian manfaatkan.
kalian dapatkan dan kalian manfaatkan situasinya, ya. Bukan memanfaatkan orang ya, ai. Kemudian ada Four of Cup, ya. Four of Cup ini biasanya adalah tentang ketika kalian dihadapkan dengan situasi pilihan, kalian tidak tahu harus memilih yang mana, bingung sama beratnya, sama imbangnya. So, ini kesempatan kalian untuk melakukan yang namanya win-win solution. Ketika kalian dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, kira-kira gini, kita kasih contoh, kalian pingin beli apa ya? Jangan seblak lagi ya. Kira-kira kalian pingin beli tas lah ya, tas. Kalian pingin beli tas nih, tiba-tiba ada yang lain juga bisa kepingin di satu toko lain. Itu jangan dipaksakan, padahal kalian lagi berat imbang nih, ini lagi seri nih, mana satu. Coba 1 minggu nggak usah dibeli dulu, ditahan. Kalian bayangin, kalian imajinasikan, kalian mimpikan. Yang paling terkuat energinya menarik, baru itu yang kalian pilih. Ya, beda cerita kalau memang uangnya banyak bisa beli sekali dua dan bermanfaat nggak apa-apa. Tapi kalau beli juga nggak kepake juga jangan. Jadi sesuatu tentang bagaimana kalian harus bisa memprioritaskan mana yang lebih utama, ya, antara keinginan sama kebutuhan. Gitu. Kita lihat perubahan apa lagi yang akan terjadi. Jadi ini tentang ada perubahan kebijaksanaan dalam memilih opsi ya. Gitu. Lebih dewasa ya kalian kalau aku lihat sih perkembangannya. Ih, cantik, cakep-cakep deh anak-anak mami. Anak-anak virtual. Kita lihat perubahan besar apa lagi yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Satu, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Biar enak kita cuap-cuapnya. Oke. Perubahan besar apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat? Ya, ada the hangman. Ada deep knowing sama knowledge. Ada peningkatan daya pikir. Ada peningkatan cara pola pikir, cara pola pandang kalian. Ya, jadi kalian bisa menjadi seseorang yang diam aja, tapi kalian tahu, oke, Anda berbohong, oke, Anda tulus, oke, Anda begini, Anda begitu, ya. Karena di sini akhirnya berjalannya dengan waktu, berjalannya dengan keadaan, ditempa satu masalah demi masalah demi masalah, membuat kalian akhirnya menjadi seseorang yang kokoh dan jauh lebih sabar, ya. Kalau belum, ingat, berarti waktunya untuk mendalami sesuatu sebelum bertindak, itu. Nggak apa-apa terkesan lambat, terkesan lemot, tapi kalian tahu bahwa yang kalian lakukan adalah sesuatu yang benar. Setidaknya 80% benar. Kalau belum bisa 100%, ya. Perbanyakin lagi ilmu buat kalian yang mungkin bekerja di satu bidang, bekerja di satu perusahaan, bahwa kenapa sih selama ini kayaknya aku udah kerja mati-matian, udah memberikan apa yang sudah aku berikan, kenapa kayak aku nggak dipandang, kayak aku nggak diperhatikan gitu. Coba dengan cara apa sih yang kamu kerjain itu lebih dalam lagi, kamu pelajari. Ya, nggak perlu kamu tunjukin nih loh aku bisa gini, bisa gitu. Tunjukin dengan bukti. Nanti pelan-pelan akan terlihat hasil kerja keras kamu dan kamu bisa dipromosi atau kamu bisa naik jabatan atau naik ke level yang tinggi lagi gitu. Jadi jangan stuck di tempat kerja atau di satu pekerjaan yang begitu-begitu aja. Cari tahu, dalamin lagi. Ya, jadi jangan kayak robot. Jangan jadi 9 to 5 terus, ya. Terus ada Queen of One. Nih, asik. Perubahan besar yang akan terjadi di sini, banyak yang di antara kalian mungkin akan lebih banyak melakukan rest and rejuvenation, lebih banyak memilih menjaga kesehatan kalian, menjaga pola makan, pola minum, terus juga menjaga yang namanya peremajaan secara physically. Ya, mungkin kalian akan merubah penampilan kalian, merubah gaya rambut kalian, glowing skincare, massage, spa, apapun itu yang memanjakan diri kalian. Di sini aku lihat ada perubahan dalam bentuk fisik,
Yaitu mungkin saja ketika kalian berupaya, berusaha untuk melakukan sesuatu perubahan tanpa kalian sadari aura atau cakra dalam diri kalian berubah. Sehingga yang terjadi adalah ada inner beauty yang keluar di dalam diri kalian. Inner power kalian juga mulai terpancar kalau aku lihat. Ada perubahan yang bisa dirasakan, ada juga yang mungkin tidak kamu rasakan, tapi orang di sekitar kamu yang merasakan. Ada di Queen of One, ya. Kemudian di sini ada King of One. Apa Mi? Ada yang mungkin ketemu soulmate, ketemu jodoh, kabarnya, ya. Mungkin yang jomblo-jomblo kalian akan ketemu dengan jodoh kalian atau soulmate kalian, ya. Aku lihat di sini ada penyatuan dua jiwa, atau mungkin ada yang lagi mau nembak seseorang tapi diterima tembakannya. Ya, ada juga yang mungkin lagi PDKT, ada peningkatan. Di sini ada kartu pasangan. It means mungkin banyak di antara kalian yang akan menemukan pasangan baru. Kalau yang lagi mencari pasangan baru, it means kalau yang sedang berkeluarga, yang sedang bersama, hubungan kalian stabil di sini. Sekalipun mungkin ada percikan-percikan kembang api atau mercon dalam hubungan rumah tangga kalian atau dalam hubungan kamu sama pasangan kamu, apapun namanya, nggak tahu lah pacar atau apa. Tapi kayaknya kalian mampu mengatasi apa yang kalian hadapin. Misalnya kalau ada keributan, ya udahlah ngalah, udah biasa ini. Jadi mulai tahu caranya mengerem emosi. Emosi jiwanya mulai pintar pada menahan, tahu mana yang penting atau tidak. Mungkin dalam pikiran kamu, ya udah deh yang waras ngalah gitu. Ya. Kemudian di sini ada the moon. Nah, ya. Perubahan besar yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, akan ada kabar berita yang akan datang, akan ada rahasia juga yang terbongkar, akan ada sesuatu yang terungkap dalam waktu dekat, apapun itu. Bisa jadi rezeki yang akan datang, tidak terduga-duga, bisa jadi tadi si soulmate baru yang datang juga tidak diduga-duga, gujuk-gujuk kami nowhere, tiba-tiba, kok cakep tuh cowok, kok cantik tuh cewek, kemana aja selama ini, kok nggak kelihatan gitu. Ya, atau ada hal yang mungkin akan terbongkar, akan terkuak, ya. Dalam artian bisa jadi selama ini kalian terlalu dibutakan oleh sesuatu yang menyilaukan mata kalian, sehingga kalian menutup hati kalian untuk bisa berpikir realistis terhadap hal tersebut. Sehingga dalam waktu dekat ini sepertinya akan ada yang terungkap dan terbongkar, sehingga itu bisa membuka mata kalian. Ya, ayo bangun, jangan terus-terusan. Bulannya kan nggak selalu sabit terus, mungkin akan muncul bulan purnama, sehingga kamu diperlihatkan mana yang baik, mana yang tidak. Seperti readingan aku kemarin, aku bilang kadang-kadang dalam kehidupan kita memang dibutuhkan orang-orang munafik hadir ke dalam kehidupan kita untuk supaya kita tahu siapa aja orang baik yang singgah di dalam kita, siapa aja orang yang tidak baik yang hadir di dalam kehidupan kita. Gitu, Ada The Hierophant, oke. Mungkin ada yang akan ketemu jodoh, bahkan gak akan berlama-lamaan. Mungkin akan ada pernikahan di 2022 ada, walaupun tidak banyak. Gak mungkin lah ya yang nonton misalnya 10.000 viewer, 10.000-nya nikah juga. Berabe juga nanti KUA-nya sama gereja, sama tempat-tempat lainnya. Canda ya. Jadi kayak ada ini nanti yang ketemu soulmate, kedatangan orang baru, cinta baru, tiba-tiba udah dia kita nggak usah pacaran lama-lama. Gimana kalau kita menikah aja? Ada yang ketemu pasangan. Kalau untuk yang hubungan bersama mungkin akan ada mediasi. Kalau yang sedang dalam situasi yang tidak baik, ada mediasi, ada penengah lah. Ada penasehat yang akan membantu kalian, ya. Kemudian kalau untuk secara personal dalam diri kalian, di sini yang aku lihat akan ada kestabilan dalam diri kalian, balancing dalam diri kalian meningkat dengan adanya kartu Hierophant, ya. Mungkin banyak yang akan melakukan hal-hal yang lebih ke arah spiritual, terutama yang muslim. Oke, kita 2 minggu lagi bakal puasa kan. Udah pasti akan banyak melakukan hal-hal yang berbau spiritual. Ada peningkatan spiritual yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian di sini ada Two of Swords.
Ya, kalian tahu lah tentang ini. Kalau kemarin kalian dihadapkan dengan situasi indecision, kalian tidak tahu harus memilih di antara dua opsi mana satu. Biasanya kan pedangnya gini, ya kan? Tapi sekarang pedangnya lurus. Akhirnya kalian tahu apa sih yang harus kalian pilih. Makanya kartu ini nggak aku pakai sembarangan. Kartu ini lebih banyak aku pakai untuk pengembangan diri. Karena kartunya rata-rata, bukan rata-rata. Sebenarnya nyaris semua kartunya sudah dibikin secara positif. Jadi kalau di kartu-kartu yang lain ada hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak baik terbaca, kalau di sini untuk pengembangan diri seseorang ini dibikin positif semua. Ya, supaya kalian bisa menarik afirmasinya. Kalau kemarin kalian galauan, harus memilih mana, nggak tahu, indecision, dihadapkan dengan dua opsi, mata tertutup, hati tertutup, kepalanya keras kayak batu, ya, kayak batu lesung buat giling cabe, pedas aja bawaannya kan. Nah, di sini, di kartu ini, kalian udah nggak di posisi itu lagi. Kalian sudah tahu harus memilih mana. Ya, tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kestabilan terjadi di dalam diri kalian. Ya, itu dia kabar-kabar, perubahan besar yang akan terjadi dalam diri kalian. Banyak kebijaksanaan yang meningkat. Oke, kita lihat lagi. Hal baik apa lagi? Kok hal baik sih? Perubahan besar apa lagi yang akan datang ke dalam kehidupan kalian? Ayo, berantakan. Kalau readingan biasa kartunya susah banget ya keluar. Tapi kalau readingan narik hal positif, dia semangat mau keluar. Aku aja yang dikeluarin, aku aja yang dikeluarin katanya. Jadi kartu ini punya jiwa ya, Ai. Kita mau cari energi terkuat kamu di tengah, makanya yang di sini aku bikin ganjil ya. Oke. Perubahan besar yang akan terjadi di dalam diri kalian tentang justice ya. Ada keadilan yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat ya. Mungkin kemarin kalian merasa tidak adil oleh satu sikap seseorang, atau kalian merasa tidak adil dengan keadaan yang kalian dapatkan begitu-begitu aja. Aku rasa ini sudah waktunya kalian mendapatkan keadilan yang kalian inginkan selama ini ya. Mungkin kalian selama ini selalu menimbang-nimbang tentang keraguan-raguan kalian terhadap suatu permasalahan. Di sini aku lihat kalian sudah benar-benar di posisi kayak ini loh karma baik buat kalian, ini loh keadilan buat kalian yang sesungguhnya, cuman kamu selama ini tidak sabar mungkin. Jadi ketika kamu sudah sadar, itu akan diperlihatkan bahwa caranya atau jalannya itu tidak mudah, tidak seperti kamu gigit cabai. Kamu gigit cabai langsung pedas, kamu gigit cabai langsung kerasa. Karena di sini kamu diajarkan tentang yang namanya berproses. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Cup, ada kenyamanan, ada kemakmuran, ada kestabilan dalam diri kalian, ya. Ini dia perubahan yang terjadi. Tenang banget sudah di posisi yang ada di angka tertingginya kartu tarot, Ten of Cup. Untuk yang berkeluarga situasinya fine-fine aja. Aku ngelihat ada beberapa gambaran, mungkin nggak tahu ya, ada yang sudah tahu mungkin ya. Aku ngelihat ada gambaran, ada yang kayak gejala-gejala hamil atau mungkin memang sudah ya. Congratulations kalau begitu. Oke, kemudian di sini ada judgment. Ya, perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kalian, ada takdir hidup yang harus kalian mulai lagi dari nol, tapi ini lebih kepada takdir hidup yang membawa kalian akhirnya kepada satu titik, kepada satu jenjang kehidupan kalian yang lebih di atas level daripada sebelumnya. Secara harfiah mungkin akan ada yang kalian tanda tangani di sini, mungkin ada kontrak kerja, mungkin ada yang beli rumah, beli apapun yang ada ditanda tanganin. Pokoknya ada tanda tangan kontrak, tanda tangan surat legalitas seperti itu, ya. Jadi kayak kalau yang baru cari kerja ya mungkin kamu dapat kontrak kerja ya memang harus ditanda tanganin, ya. Ada hal-hal baik bercerita tentang kayak satu keputusan tadi yang memang kalian harus ambil langkahnya. Ya, kebijaksanaan kalian itu akan menggiring kalian pada satu takdir kehidupan kalian. Ya, takdir kalian seperti baru saja dimulai atau baru saja di reborn, lahir baru, lahir kembali. Gitu.
Kemudian ada Nine of Wands, ya, ada recovery, ya. Di sini tentang perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kamu. Akhirnya kalian mampu menyembuhkan luka batin. Ini recovery tentang penyembuhan jiwa, penyembuhan pola pikir, penyembuhan luka batin, trauma atau apapun itu. Ya, memang ini agak lambat prosesnya, tapi berjalan. Jadi memang harus sabar ketika ada Nine of Wands. Kenapa recovery-nya pakai proses ya? Jadi orang operasi juga pasti kan ada prosesnya tuh. Sama, luka batin juga pakai proses. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, ya, perubahan besar yang akan terjadi, ada kestabilan masalah keuangan, infinity lagi, ya. Keuangan kalian di posisi yang stabil, bahkan ada peningkatan. Sorry, aku tarik napas. Aku sendawa, sorry ya. Jadi gitu, ya. Untuk all out keseluruhan di sini, aku lihat perubahan besar yang akan terjadi adalah perubahan takdir hidup dalam diri kalian. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, terima tidak terima, ini akan terjadi pada diri kalian. Dan takdir yang menggiring kalian adalah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Syukur-syukur kalian selalu mengambil manfaat dari setiap kejadian, setiap sesuatu yang kalian tonton, atau setiap sesuatu yang kalian lihat. Ini membuat kalian akhirnya menjadi sosok yang berubah, seperti Power Rangers. Canda. Ada Six of Cups, perubahan besar yang akan terjadi. Sebut nggak ya? Kalian mampu memanifestasi seseorang untuk datang kembali ke kehidupan kalian. Kalian mampu membuat seseorang yang kalian fokuskan jadi rindu kepada kalian dan terus-terusan memikirkan kalian. Ya, ada beberapa sih, aku cuman nggak sebutin ya, karena aku nggak mau terlalu bahas tentang cinta malam ini, cie. Nanti setelah ini ronde kedua tentang cinta. Jadi yang aku lihat di sini ada orang masa lalu juga yang mau datang, ingin mengungkapkan rasa penyesalannya, tapi kembali konteks tanda petik. Ya, kita nggak tahu perubahan apa yang dia bawa nantinya karena kita tidak membaca itu. Jadi tetap harus peka terhadap intuisi kalian. Oke, kita lihat perubahan besar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ada peace, ada kedamaian. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Ya, jadi nggak ada yang perlu kalian khawatirkan. Ya, semuanya itu bekerja dan akan datang kepada kalian ya secara alami. Jadi ada kedamaian yang akan datang. Di sini mungkin tuh kan lagi-lagi aku tadi ngelihat ada yang lagi hamil-hamil. Di sini ada yang akan berbahagia gendong baby. Atau mungkin kalian ada sedikit gambaran akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak. Buat yang sudah punya anak, single parent juga, atau yang sudah berpasangan, coba lebih memperhatikan anak-anak kalian lagi. Jangan sibuk main HP terus, jangan sibuk dengan urusan kalian. Ketika sudah di rumah, luangkan waktu buat anak-anak. Ya, kembali kalau ketika kalian sudah melihat anak-anak, nggak apa-apa. Drama queen-nya dipakai lagi. Ya, pura-pura bahagia, pura-pura nggak ada masalahnya. Supaya anak kamu tidak menyerap energi negatif tersebut. Kasihan, anak-anak itu butuh energi positif. Mereka nggak perlu tahu apapun masalah yang kamu hadapi. Gitu. Kemudian di sini ada receptivity, ya, tentang bagaimana kalian menerima. Kemudian bagaimana kalian mengikuti. Allow yourself to receive, ya. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others, ya. Tentang bagaimana kalian juga harus bisa ada intuisi yang berkembang di dalam diri kalian. Itu jangan serta-merta kamu ngerasa bahwa menjadi over pride dalam diri kalian. Jangan menjadikan itu suatu kebanggaan tersendiri. Alangkah lebih baik segala sesuatu yang kamu terima tadi kamu share lagi untuk orang lain. Seperti kayak sedekah, ya, kamu sudah menerima nih sesuatu berkah dari semesta, rezeki atau apapun. Waktunya kamu juga membersihkan.
ya, money laundry dalam bentuk sedekah. Tapi ini tentang ilmu. Apapun yang kalian punya, jangan pelit untuk berbagi. Karena harus kalian ketahui, ilmu semakin kalian bagi, maka ilmu itu akan semakin berkembang. Pahalanya selama ilmu yang kalian bagi ke orang-orang, ya, selama itu juga kalian akan terus-terusan mendapat manfaat pahalanya atau karma baiknya. Gitu. Sama seperti aku ketika aku menyebar hal-hal positif dari readingan ini kepada kalian, dan beberapa di antara kalian ternyata menggunakan apa yang menurut kalian baik dan bisa kalian adaptasi, dan kalian merasakan hasil dari hal tersebut dan kalian sebar lagi ke orang lain. Ini jadinya kayak berkembang kemana-mana, ya. Jadi kalian cari downline untuk menyebar kebaikan, seperti itu, sharing hal-hal baik. Kemudian ada fokus intention, ya, fokus pada niat dan tujuan kalian. Jadi kalau kalian sudah menarik busur panah kalian, jangan dilepas, jangan diurungkan lagi. Ya kalian tinggal fokus ke depan, mana targetnya, tancelapin ke sana, ya. Keep your unaware took feelings, tulisannya kecil-kecil, aduh, nggak pakai kacamata. And action, focus on your target and you will make your mark, ya. Tentang bagaimana kamu fokus sama target kamu, tadi sudah aku sebutin, ya. Dan harus menggunakan intuisi dan feeling. Karena seperti kayak gambar panah ini, ketika kita main panah kita harus pakai feeling loh. Mata kita kadang-kadang bisa melihat bahwa di sana ada titik yang bakal nancelep, tapi kita harus punya perhitungan. Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku juga salah satu orang yang bermain panah, cuman nggak sampai jadi atlet panah. Jadi gini, kita harus mengukur banyak hal. Harus mengukur gerak angin. Semakin jauh kita menancelapkan panah kita, anginnya semakin kencang. Jadi nggak bisa kalau memang kelihatan satu titik, mata kita melihat pada titik ini. Kadang-kadang kita butuh geser dikit. Ketika dia dihantam angin dari sisi kiri, maka dia bisa masuk pas. Kalau anginnya dari sisi kanan, berarti kamu akan geser sedikit ke sisi kanan. Jadi ini tentang bagaimana kamu harus bisa melihat kondisi yang ada di sekitar kamu, di sekeliling kamu, ya. Sebelum kamu melakukan suatu tindakan, yaitu tadi, meneropong, menerawang lebih jauh lagi, ya. Melihat sekitar kamu, ada yang toksik nggak? Ada yang bakal gini nggak? Ada yang bakal gitu nggak? Kemungkinan-kemungkinan selalu terjadi, dibutuhkan yang namanya improvisasi dalam satu tindakan. Oke? Kemudian ada go outside. Go outside. You have been indoor too long. Go outside and get some fresh air. Ya, kamu sudah terlalu lama mengurung diri. Entah secara harfiah benar-benar mengurung diri di dalam rumah, atau secara metafora kalian mengurung diri kalian di dalam zona kalian sendiri. Sekarang waktunya kalian keluar, membuka diri, membuka hati, ya. Cari udara segar di sini. Jangan terlalu lama menyendiri, jangan terlalu lama mengurung diri juga. Oke? Kita lihat ada pesan apa lagi. Wow. Kartunya menyelorsor aja. Oke, pas. Gak apa-apalah berantakan, yang penting suaranya ya. Ada be bold and make the first move, ya, tentang bagaimana harus punya keberanian untuk melakukan suatu perubahan. Dan ini butuh kamu pertamanya, leadernya, kamu yang harus memulai. Jangan jadi follower, kalau bisa kamu jadi leadernya atau trendsetternya, ya. Misal kamu punya niat nih, ingin menciptakan ini, melakukan ini, ntar nunggu dia aja, ntar nunggu gini aja, enggak, ya. Waktunya memberanikan diri, lakukan untuk diri kamu sendiri. Terutama syukur-syukur kalau banyak bisa dipakai sama orang banyak. Jadi harus berani melakukan suatu perubahan, suatu loncatan terhadap sesuatu yang ingin kamu kerjakan. Jangan tarsok-tarsok atau mager-mageran. Itu namanya kamu kesambet sama setan Romusa. Apa Romusa? Cek di Google. Your dream need a practical plan, tuh kan, benar, ya. Apapun mimpi kamu, apapun cita-cita kamu, keinginan kamu, ya, itu nggak bisa cuman kamu hayalin, ya, harus kamu lakukan. Butuh action, butuh practical, ya, butuh perencanaan, ya, bikin listnya.
Ya, bikin scriptingnya. Oke, aku target 2 tahun lagi harus punya ini. Aku target 2 tahun lagi harus nikah. Oke, kamu mau nikah, sekarang belum punya jodoh. Tujuan kamu untuk menikah, oke, nikah itu berarti butuh apa? Nah, 2 tahun inilah waktunya kamu siap-siap menyimpan, mempersiapkan segala sesuatu. Ya, kalau kamu selama ini selalu diledekin, membuat kamu insecure, minder. Sekarang udah banyak salon, sudah banyak klinik. Ya, 2 tahun menjelang target kamu, kamu bisa melakukan improvement dalam diri kamu. Lakukan perubahan-perubahan kecil. Yang cowok glowing, bikin cakep. Yang cewek juga gitu. Ya kan? Terus terutama yang cowok, oke, persiapannya apa nanti kalau mau ngelamar anak orang. Misalnya yang jomblo ya, yang jones-jones nih. Gitu. Kemudian ada a new start is coming. Ada sesuatu awal mula baru yang akan terjadi dalam diri kalian. Babak baru di dalam diri kalian akan dimulai. Sama seperti tadi judgment, ada takdir hidup yang akan seperti diatur ulang lagi, disettle ulang lagi. Ya, jadi kalian sudah bisa menyaring, menampi, mengayak, apapun namanya lah. Ya, seperti itu. Kemudian ada personal issue, resist resolution. Abaikan hal-hal yang berbau dengan trust issue. Jangan pernah peduli dengan omongan-omongan orang karena sesungguhnya omongan orang tidak akan membayar token listrik kamu. Omongan orang tidak akan membayar biaya tanggungan-tanggungan kamu, paket data kamu, ya listrik, air, apapun itu. Mungkin kalau seblak masih lah bisa traktir sekali-sekali. Tapi untuk hal-hal yang urgent kan enggak. Makanya fokus sama diri kamu sendiri. Selama kamu tahu role-nya, aturannya. Di lingkungan sosial apa yang harus kamu jaga, apa yang harus kamu hormati. Gitu. Simpel kan? Berat tapi simpel. Kalau dijalanin mengalir aja, let it flow aja, ini akan menjadi sesuatu yang tanpa kamu sadari akan ada peningkatan kedewasaan, semuanya akan muncul dengan begitu aja. Ya, ada kebijaksanaan dan kalian bisa menjadi seseorang yang jadinya dituakan, ya kayak leader gitulah. Oke, kita baca buku. Di bagian-bagian depan nih jarang gara-gara bukanya langsung ke belakang ya. Kita baca halaman berapa hari ini? Ada halaman 11 dan 12, aku sengaja ambil angka 11 ya. Angka angel yang paling bagus nih, kestabilan. Ya, tentang kenangan tak bisa dihapuskan. Sekuat apapun kau melupa. Tulisannya Latin. Seteguh apapun kau menghindar dan setangguh apapun kau meniadakannya, kenangan akan selalu hidup bersamamu. Tugasmu hanya merawat dalam ingatan, bukan kembali mengulangnya. Tuh, ya. Jadi situasi-situasi itu jangan dipaksakan untuk melupakan. Biarkan dia ada, jadi kamu nggak perlu lari, tapi cara kamu menyikapinya yang perlu kamu pelajari gitu. Kemudian di sini halaman 12-nya nih. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Ketika kamu merasa Tuhan tidak berpihak kepadamu, tolong ingatlah, jangan merasa sepi. Yang merasa terlukai dan merasa tidak dicintai bukan kamu sendiri. Tuhan ingin melihat seberapa besar usahamu bangkit, seberapa keras kepalanya kamu ingin bahagia, dan seberapa layaknya kamu menjadi manusia kuat. Kayak udah tahu aja ini halaman menggiring kepada konteks readingan kita, ya. Itulah sains-sains semesta. Kadang-kadang kalau kalian peka juga banyak dalam kehidupan kalian tanda-tanda bahwa ini teguran, ini begini. Makanya harus menajamkan intuisi kalian. Apalagi kalau sudah sering nonton tarot tentang pengembangan diri. Kalau nggak berkembang, ketok kalian satu-satu nanti. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye-bye.